Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini atas kudrat iradat eh, Allah sajalah kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam perkuliahan belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan di kelas manajemen app yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dan kita senantiasa dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu termasuk juga pada mata kuliah manajemen perbankan ini. Baik, salawat serta salam juga semoga tetap dicurah ruahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, juga tabiin-tabiinnya yang selalu tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 di kelas manajemen F, seperti yang sudah kita rencanakan dalam pembelajaran semester bahwa pokok bahasan pada hari ini akan disampaikan oleh eh, rekan kita mahasiswa ya dengan kelompok pertama yang terdiri dari kelompok satu ya, ini dari kelompoknya Teh Anyu, dan saya pikir kelompok satu sudah siap untuk mempresentasikan hasil bahasan dan kerja kelompoknya pada perkuliahan hari ini. Dan kepada kelompok satu ya, ini saya persilahkan untuk langsung mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya ya, yang terdiri dari Anya Jihan Nabila, Dewi Rizkia, Fikri, dan Chandra Gilang ya. Silahkan untuk mempersingkat waktu kepada Anyu, Dewi, Fikri, dan Chandra untuk segera mempresentasikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu, di sini kami akan membahas mengenai manajemen pemasaran jasa bank. Sebelum memasuki dalam materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ija Nabila. Saya di sini sebagai moderator. Dan ada rekan saya, ada Dewi Rizkia, ada Chandra Gilang Ramadan, dan ada Fikri Bagus Muslim. Sebelum memasuki ke materi, saya akan menjelaskan atau menyebutkan poin-poin penting yang terdapat di materi ini. Ada banyak poin penting, diantaranya yaitu ada pengertian pemasaran bank, ada jasa-jasa bank, tujuan dan konsep manajemen pemasaran, lalu ada pengertian lingkungan pemasaran, ada strategi pemasaran, yaitu ada sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran, lalu ada segmenting, positioning, dan target pasar atau biasa disebut SPP. Selanjutnya ada marketing mix, dan yang terakhir itu ada customer service. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran. Secara umum, pengertian manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Kebutuhan dan keinginan nasabah adalah suatu keadaan di mana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman. Dalam praktiknya, kebutuhan nasabah bank
atau transfer, inkasso atau collection, pembukaan letter of credit. Keuntungan jasa-jasa bank, biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran. Tujuan dan konsep manajemen pemasaran. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. 1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan. 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran, 5. Konsep pemasaran kemasyarakatan. Selanjutnya ada strategi pemasaran bank yang akan dijelaskan oleh Fikri Bagus Muslim dan Dewi Rizkia. Pemasaran adalah kekuatan yang ada di dalam dan di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk pemasaran diartikan kekuatan yang ada di dalam dan di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan produk-produk perusahaan. 1. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro yaitu kekuatan yang dekat dengan bank yang mempengaruhi kemampuan bank yang bersangkutan dalam melayani para pelanggan. Komponennya yaitu 1. Manajemen bank itu sendiri, 2. Pemasok, 3. Perantara pemasaran bank, 4. Nasabah, 5. Pesaing, 6. publik. 2. Lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas dari lingkungan mikro yang mempengaruhi bank secara keseluruhan. Komponennya yaitu 1. Lingkungan demografis, 2. Lingkungan ekonomis, 3. Lingkungan alam, 4. Lingkungan teknologi, 5. Lingkungan politik dan undang-undang yang mengawasi perusahaan, 6. Lingkungan kultural. Selanjutnya ada strategi pemasaran bank yang akan dijelaskan kembali oleh Fikri Bagus. Strategi produk. Menurut Philip Kotler, yang dimaksud dengan strategi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan, atau untuk dikonsumsi, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Strategi yang dilakukan oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto merupakan rangkaian kata yang
kualitas video tidak bagus, jadi saya akan meneruskan 4 sarana promosi yang digunakan oleh setiap bank, yaitu periklanan atau advertising, selanjutnya ada promosi penjualan atau sales promotion, lalu ada publisitas atau publicity, dan yang terakhir ada penjualan pribadi atau personal sale. Strategi lokasi dan layout, penentuan lokasi kantor serta sarana dan pelaksana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini diseluruhkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Hal yang diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Yang kedua, dekat dengan lokasi perkantoran. 3. Dekat dengan lokasi pasar. 4. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Dan yang kelima, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Hal-hal perlu dipertimbangkan dalam penentuan layout gedung dan ruangan adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk gedung. 2. Suasana ruangan terkesan luas dan lega. 3. Ruang yang sejuk dan nyaman. 4. Tata letak kursi dan meja yang apik dan teratur. 5. Hiasan dalam ruangan yang membuat ruangan menjadi hidup. Dan keenam, itu sarana hiburan seperti musik sebagai alat untuk mengusir kebosanan. Informasi pemasaran dan riset pemasaran. Bagi dunia perbankan, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran sangat besar perannya dalam mencapai tujuan pemasaran bank. Hal-hal yang diperlukan dalam sistem dan riset pemasaran yaitu: 1. Menilai kebutuhan informasi, merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemasaran seperti informasi yang patut diberikan dan informasi yang patut diberikan bank. 2. Mengembangkan informasi melalui catatan item, intelijen pemasaran, dan mendistribusikan pemasaran. Ada juga jenis-jenis riset yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Riset perkalian, riset perusahaan dan ekonomi bisnis, Periklanan, jawab perusahaan, riset periklanan. dan riset penjualan dan pasar. Segmenting, positioning, dan targeting pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen terdiri dari berbagai sudut pandang seperti segmentasi geografik, bangsa provinsi, kabupaten, dan kecamatan. 2. Segmentasi demografi, umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan tingkat sosial. 3. Segmentasi fisiografi, kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. 4. Segmentasi perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, dan tangkap terhadap suatu produk. Saya akan menemukan pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran. Selanjutnya, menentukan posisi pasar atau market position. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi kompetitif untuk produk pada suatu pasar. Nah, kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki dengan cara menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Strategi penentuan posisi pasar dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar atribut, yaitu warna atau tinggi. Selanjutnya ada kesempatan penggunaan, lalu ada langsung menghadapi pesaing, dan yang terakhir adalah kelas produk. Nah, tahapan dalam memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar itu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai
selanjutnya yaitu ada customer service. Kalian pasti udah gak asing mengenai customer service. Untuk customer service ini adalah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Contohnya, kayak misalkan di bank kan ada customer service, misalkan kalian kalau mau bikin ATM pasti langsung ditujukan ke customer service. Nah, fungsi dari customer service tersebut adalah satu, kalau dilihat dari sudut pandang resepsionis, customer service berfungsi sebagai penerima tamu. Kalau sebagai desmat, customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi. Kalau sebagai salesman, berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksana cross-selling. Nah, selanjutnya sebagai customer relation office, customer service berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Nah, yang terakhir sebagai komunikator, yaitu sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dan nasabah. Menjadi seorang customer service tidaklah mudah, banyak sekali syarat. Menjadi seorang customer service biasanya sih lebih dilihat ke attitude, penampilan. Oke, langsung aja. Syarat menjadi seorang customer service yang baik itu persyaratan fisik, persyaratan mental, persyaratan kepribadian, dan persyaratan sosial. Selanjutnya, sifat-sifat seorang nasabah. Jadi CS itu harus tahu bahwa nasabah itu adalah raja, mau dipenuhi keinginan kebutuhannya, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank, nasabah mau diperhatikan. Jadi seorang customer service harus tahu bagaimana cara membahagiakan seorang nasabah ataupun membuat nasabah merasa dilayani dengan baik. Ada juga customer service yang tidak baik sehingga membuat nasabah-nasabah kabur. Contohnya seperti pelayanan yang tidak memuaskan, produk yang tidak baik, ingkar janji, tidak tepat waktu, biaya yang relatif mahal, dan biaya lainnya. Nah, untuk kesimpulannya, kegiatan perbankan dalam upaya meningkatkan kualitas mutu dari sebuah produk dan jasa yang ditawarkan menekankan pada bentuk pengoptimalan kinerja dari bidang manajemen termasuk di dalamnya pemasaran dan bidang operasional eksternal dalam bentuk promosi dan penjualan. Yang mana kedua bidang tersebut merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dari suatu kinerja bank. Tidak terlepas dari itu, siklus produk dipengaruhi oleh berbagai strategi dalam memasarkan produk dan jasa. Di antaranya ada strategi promosi, strategi harga, strategi lokasi dan layout, dan ada juga strategi produk. Oleh sebab itu, keberhasilan dari bidang perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana etiket yang dijalankan juga manajemen operasional internal, tetapi juga manajemen pemasaran ikut perlu untuk dipertimbangkan dalam menunjang keberhasilan suatu lembaga keuangan. Meskipun bentuk manajemen pemasaran sangat menentukan keberhasilan suatu produk untuk dijual atau dipasarkan, namun tidak terlepas dari suatu opportunity yang dimiliki suatu keunggulan produk dan jasa yang ditawarkan, di mana keunggulan produk berpeluang langsung di dalam menentukan kesempatan menepati seberapa besar produk tersebut dapat bersaing terhadap produk perbankan lain yang terjun pada bidang pemasaran. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Anyu, kemudian juga tadi Bagus Muslim dan teman-teman yang lainnya yang sudah mempresentasikan materi manajemen pemasaran bank. Luar biasa ya, materinya bagus dan memang banyak sekali ya. Salah satunya tadi yang diterangkan Bagus Muslim bahwa kaitannya dengan manajemen pemasaran pasti tidak lepas dengan marketing mix tadi, strategi produk, strategi pricing, harga, penentuan harga, kemudian juga lokasi ya, place, lokasi dan layout, kemudian juga promosi. Selain itu juga yang harus
diperhatikan adalah segmenting, targeting, positioning kita di mana. Kemudian juga tadi ada tambahan service excellent ya yang diaplikasikan melalui customer service. Nah, diskusi yang luar biasa dan presentasi yang luar biasa maksud saya karena diskusinya dulu. Dan di perbankan memang tadi seperti yang diterangkan Bagus Muslim bahwa untuk produk saja ya kita mendesain buku tabungan saja itu kan logo kemudian yang lainnya harus market oriented ya gitu. Kemudian termasuk juga kebutuhan simpanan itu harus market oriented. Jadi kita punya produk simpanan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, konsumen ya gitu. Termasuk juga pricingnya mungkin bunga simpanan ya karena ini produk jasa. Kemudian juga promosi. Nah, karena kita punya produk harus dipromosikan dan promosi juga ada berbagai macam ya, ada advertising juga ada banyak, ada melalui media elektronik dan media elektroniknya juga banyak, ada melalui televisi, kemudian sekarang yang lebih banyak mereka menggunakan adalah sosial media dan YouTube ya. Kemudian juga selain advertising, iklan itu ada personal selling, ada sales promotion dan lain sebagainya. Nanti tentu saja apakah semua bagus? Kalau secara akademisi ya itu semuanya bagus, tetapi kalau dalam real kan tergantung model masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemudian karena begini ya, di beberapa daerah mungkin saja yang kita strategi promosi yang kita gunakan advertising itu menjadi signifikan ya terhadap penambahan nasabah dan volume simpanan. Tetapi di beberapa daerah malah tidak terlalu bagus ya dengan advertising. Mungkin harus dipilih personal selling yang bagus. Jadi karakternya itu berbeda-beda tiap daerah. Jadi kalau Anda jadi kepala cabang di daerah Nusa Tenggara Timur misalkan, menggunakan advertising tidak efektif karena mereka tidak memiliki televisi, sinyal juga susah, handphone susah. Jadi kalau menggunakan advertising ya dengan menggunakan media elektronik itu akan tetap percuma, tidak nyampe, buang-buang uang saja ya biaya promosi. Tetapi mungkin di tempat-tempat seperti itu personal selling, sales promotion akan lebih ampuh daripada advertising. Intinya apa yang diterangkan itu tergantung karakternya gitu ya. Manakala Anda dirotasi ke daerah Sumedang misalkan dengan karakteristik masyarakat Sumedang seperti apa, pendapatan masyarakatnya, kemudian budaya agamanya seperti apa, ini harus dipahami dulu ya sehingga kita nanti bisa membuatkan sebuah strategi produk, strategi pricing, strategi promosi dan strategi layout dan lokasi ini dengan baik. Nah, di situ kita juga harus sadar segmenting kita apa. Nanti tadi udah bagus diterangin oleh Anye, bagus dan teman-teman. Targeting kita siapa, karena itu menyangkut usia, kemudian demografi dan lain sebagainya. Bang, tentu saja mungkin ada menyasar anak-anak ya, untuk produk simpanan anak itu sasarannya anak-anak. Tetapi seperti di BRI ada Simpedes, Beritama, kemudian juga yang lainnya itu kan segmen dan targetingnya berbeda. Jadi mereka menyasar mana, maksudnya ke arah mana pelanggan dan konsumen yang mereka bidik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada segmenting, targeting, positioning, kemudian service excellent atau pelayanan prima yang sebagai bumpernya sebenarnya di customer service ya. Sebenarnya pelayanan prima itu service excellent itu tidak hanya di customer service ya, di semua. Jadi orang marketing pun itu harus memahami tentang service excellent ya. Apalagi customer service tadi ya, tamu yang datang ke kantor selain oleh satpam itu oleh customer service di paling depan dihadapinya itu ya gitu. Sehingga kalau tadi momen kesan pertama tidak baik seperti yang Anjir katakan ya, mereka tidak akan puas, tidak senang, bahkan mereka akan beralih ke kompetitor kita gitu ya, bank sebelah gitu. Nah, ini bahaya gitu. Pernah suatu saat ada nasabah bawa uang receh ya gitu. Sementara mungkin teller itu merasa malas gitu ya untuk menghitung uang receh.
baut begitu. Nah, sementara si nasabah itu tidak kurang terima, tidak melaporkan ke manajer operasional, tetapi dia kembali lagi dan eh, pindah ke bank lain yang mau menerima setoran receh tadi. Pada akhirnya selain receh tadi, mereka juga memindahkan seluruh saldo simpanan yang ada di bank yang tadi tellernya berbuat kurang baik ya, dengan sikap yang kurang baik. Dan kemudian adalah ternyata saldo keseluruhan si nasabah tadi itu sampai miliaran, bahkan ratusan miliar. Sayang kan? Nah, yang rugi siapa? Lembaga, institusi, bank yang tadi ada pegawai seperti tadi. Makanya jangan sekali-kali ya di service excellence itu, apalagi ada slogan atau kalimat pelanggan itu adalah raja atau pembeli itu adalah raja, konsumen adalah raja, sehingga perlakukan sebagai seorang raja yang begitu datang saja sudah disapa dengan baik, kemudian dipersilahkan duduk. Kalau kita ada layanan air mineral silahkan, kalau haus Bapak Ibu silahkan. Kemudian tadi di layout juga ada untuk supaya tidak terlalu kerasa ngantrinya, ada layanan televisi, wifi gratis, dan lain sebagainya, itu dibuat nyaman sehingga banyak nasabah yang kalau sudah nyaman tidak mau pindah ke lain hati, tetap ada di bank kita. Itu luar biasa yang tadi dipresentasikan oleh kelompok Anyut, Bagus Muslim dan teman-teman. Silahkan selain presentasi, videonya juga luar biasa, pengeditannya cuma ada sedikit suara yang masuk ya dari luar, kayaknya itu suara bising mobil dan semuanya. Memang susah sekali ya, apalagi wilayahnya Anda di kota, untuk memfilter suara-suara masuk yang dari luar ke dalam laptop kita. Kalau saya sih dari kampung sehingga suasananya sepi dan tidak terlalu banyak suara-suara yang bisa masuk ya gitu. Baik, adik-adik semuanya silahkan selanjutnya untuk diskusi ya, silahkan dipandu oleh kelompok Anya, Bagus Muslim dan teman-teman, dipersilahkan notulen mencatat setiap pertanyaan dan menjawab setiap jawaban yang dipertanyakan oleh rekan-rekan sekelas Anda. Saya kira itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan. Selamat menjalankan ibadah saum, ibadah puasa bagi yang